أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk bisa berada di masjid ini dalam rangka beribadah. Ibadah yang kita kerjakan ini semata-mata mengharapkan ridha Allah. Semoga ibadah yang kita kerjakan dapat mengangkat derajat kita dari hal yang sifatnya hina menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat kepada Allah kita mohonkan buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah yang berbahagia. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, judul pengajian kita pada malam hari ini yaitu golongan hamba-hamba Allah yang diutamakan masuk surga. Besok di padang mahsyar itu orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, yang beramal dengan amalan soleh, taat kepada Allah, berakhlak dengan akhlakul karimah, masuk surga semuanya. Kenapa demikian? Karena Allah katakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannah. Beri kabar gembiralah kata Allah kepada orang-orang yang beriman kepadaku dan beramal soleh dengan apa? Dengan surga. Namun ada orang yang diutamakan masuk surga, Bapak Ibu. Ada orang yang diutamakan. Keutamaan orang masuk surga itu boleh jadi kenapa? Karena terlalu tinggi tingkat kesolehannya. Boleh jadi karena pahalanya banyak. Boleh jadi karena ada rahmat datang kepadanya setiap waktu ketika di dunia. Dan boleh jadi karena ada syafaat dari Allah dan Rasulullah. Ini masuk kategori kita diantaranya. Apa pesan Rasulullah kepada Ali? Orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah itu adalah yang utamakan. Yang pertama adalah syabun ta'ibun. Artinya adalah pemuda tetapi mereka sudah bertobat setiap waktu, Pak. Jadi pemuda itu diutamakan, Pak, anak muda. Kalau kita sudah mulai beranjak 40 tahun ke atas, itu udah wajib kita bertobat. Kalau ada juga orang di antara 50 tahun ke atas sudah bertobat, itu terlalu namanya. Makanya kenapa anak muda itu diutamakan masuk surga? Karena disebabkan sudah dari awal mereka sudah bertobat, Pak. Nah, gitu. Jadi kenapa anak muda itu diutamakan masuk surga? Karena sangat rentan dengan keberadaannya. Tetapi kalau mereka selalu bertobat kepada Allah, ingat kepada Allah, maka mereka yang diutamakan masuk surga. Yang kedua, orang-orang yang diutamakan masuk surga itu adalah waman tasaddaqa sirran. Orang-orang yang bersedekah tetapi sembunyi-sembunyi, tidak tahu yang lain, Pak Ibu. Tujuannya supaya tidak berpelong nanti untuk tidak berbuat ria. Tapi Pak Ibu, kalau sedekah itu ada dua kriterianya. Boleh sir, boleh nyata. Sirra wa alaniyah. Boleh sembunyi-sembunyi, boleh dalam keterangan. Makanya Pak Ibu, kalau kita nggak mampu untuk menata diri kita untuk dipuji orang lain, maka sembunyi-sembunyi kita. Tapi perlu jangan sampai tahu tangan yang kiri. Maksudnya jangan sampai tahu orang lain. Tapi ada saatnya kita dalam keadaan wa alaniyah, terang-terangan. Misalnya Lebaran, Idul Fitri, itu namanya syiar, boleh supaya yang lain terpancing untuk berinfak.
Tapi nanti terakhir jangan ada dalam niat, baik dalam niat ataupun terlempar kata-kata itu pada orang. Kalau nggak gara-gara ambo tadi, nah itu infak. Itu lah kan Pak Ibu. Maka rajin-rajin lah infak, rajin-rajin lah bersedekah, agar kita diutamakan. Yang ketiga adalah waman dabaat ainaihu, Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang mengucurkan air matanya karena khasyatillah, karena takut kepada Allah. Berdoanya, ya Allah, dia banyak bana dosamu ya Allah, menangis, tujuh matanya, tanpa disadari, nggak dibuat-buat, menetes air matanya. Dan orang yang mengucurkan air mata karena takut akan dosanya Allah, maka mereka adalah orang yang diutamakan surga. Bahkan dalam hadis lain menyatakan, barang siapa yang meneteskan air mata pada saat bertobat dan berdoa, air mata tadi itu yang akan memadamkan api neraka. Bapak Ibu semua, awak yang paling sulit ku berdoa apa? Pada saat yang paling sulit berdoa itu adalah ketika mau melukai mata. Sulit berdoa, ya Allah, berdoa. Tapi sulit menetes mata, Pak. Berdoa menangis karena banyak masalah itu beda kualitasnya, Pak. Ketika berdoa karena untuk mengenal masalah. Makanya kita bertobatlah kepada Allah setiap waktu. Umur kita ini tidak seberapa, Pak Ibu. Dibandingkan kita hidup di akhirat, di dunia ini tidak seberapa. Makanya rajin-rajin berdoa kepada Allah. Doa, kalau mau doa, ya Allah, terimalah amal ibadah saya. Ya Allah, ingatkan saya akan diri saya. Ya Allah, ingatkan saya dengan Tuhan saya. Jangan pikunkan saya. Gitu, Pak. Allah kenapa jangan pikun, Pak? Mana Pak? Kalau pikun apa? Tidak tahu jadi riwayat, Pak. Dalam ungkapan mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal akan dirinya, kenal akan Tuhannya. Siapa yang lupa akan dirinya, akan lupa dengan Tuhannya. Orang pikun itu lupa akan dirinya dan lupa akan Tuhannya. Dalam agama, Pak, ada tanda-tanda orang kepikun, Pak. Asal siapa? Ada dewa gue ya. Mudah-mudahan orang-orang beribadah ada. Yang pertama tanda-tanda orang kepikun itu adalah orang kepikun, Pak ya, bukan pikun ya, orang kepikun. Di dalam bagala-gala bersama-sama awak lalu seorang, Pak. Tuh, Pak. Ini mengantuk seorang. Kalau ada seperti itu satu hari, Pak, satu hari itu siap tanda kepikun. Itu yang pertama. Di dalam kebanyakan orang bahagia tertawa, dia bisa mengantuk itu setiap hari, Pak. Yang kedua tanda orang kepikun itu adalah di dalam kesendiriannya, kata Rasulullah, dia tidak bisa tidur. Yang ketiga tanda pikun itu adalah sering-sering marah, apalagi marah itu karena lapar. Yang keempat tanda-tanda orang kepikun itu adalah sering-sering bersedih. Baik buati, Pak, disapu orang sedih, tidak disapu orang sedih. Bahkan kata Rasulullah, orang-orang yang kapikun kalau dia udah renta itu adalah tersandung dengan tahi unta saja dia itu, Pak. Makanya berdoalah, ya Allah, jangan pikunkan saya sampai saya meninggal dunia. Kenapa? Orang pikun tidak akan kenal akan dirinya dan tidak akan kenal akan Tuhannya, Pak Ibu. Makanya sering-seringlah kita berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Kapan perlu pada saat kita tahajud meneteskan air mata. Lalu tanda-tanda orang yang akan diutamakan masuk surganya Allah itu yang keempat adalah orang-orang yang berkumpul dalam satu majelis bersama para ulama yang tahu dengan agama. Yang didapatkan itu bukan isi ceramahnya sebetulnya, tapi berkumpulnya itu, Pak Ibu. Berkumpulnya tadi itu yang akan mendapatkan kita itu peluang untuk utama surga. Tapi yang didapatkan oleh orang yang diutamakan surga itu adalah bersama-sama kita berkumpul dalam majelis itu. Bahkan kata Rasulullah menyatakan, orang yang berkumpul dalam satu majelis bermuzakarah itu sampai mereka pulang dihapus segala dosanya, Pak Ibu.
Bahkan kata Rasulullah menyatakan bahwasanya orang-orang yang berkumpul satu majelis ini akan ditenangkan jiwanya, akan ditentramkan jiwanya. Makanya Pak Ibu, orang akan menuntun, Allah akan menuntun kita untuk kepada jalan yang benar. Tetapi kalau kita tidak pergunakan kesempatan itu, kita akan berada pada jalan yang salah. Makanya kata Allah, wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah akan tuntun orang-orang kepada jalan yang benar kalau ini benar Pak Ibu semuanya. Maka Ibu, ukur-ukur bayang kita sekarang. Kita udah berumur di atas 50 tahun ke atas, kita cenderungnya ke dunia atau di akhirat. Jadi itulah yang dapat kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan ibu-ibu apa-apa termasuk orang-orang yang istiqomah dalam beribadah. Orang-orang yang istiqomah dalam beribadah sampai akhir hayat, maka kita akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.